Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab asyrafa lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bil-dhad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahadha huwal majlisu as-sabi' asyar min barnamij دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-17 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir. Pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Teman-teman sekalian, setelah kita menyelesaikan sebelumnya 4 latihan yang berkaitan dengan frasa mudhaf ilaih yang biasa disingkat dengan istilah di kalangan para ulama bahasa Arab al-idhafah, dan pembahasan seputar frasa munada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki latihan yang kelima. Kata penulis hafizallahu taala, at-tamrinul khamis, kawin jumalan mufidatan bimal'il faragi fi mayali. Buatlah kalimat yang berfaedah yang dapat dipahami maknanya dengan cara mengisi tempat kosong berikut ini. Maka maksud dan tujuan latihan yang kelima ini, teman-teman sekalian, adalah mengisi tempat kosong dengan kata yang dapat melengkapi kata-kata berikut agar bisa menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, di sini biasa yang terhapus itu, yang hilang, hanya ada 2 kemungkinan, entah mudhaf atau mudhafun ilaih. Contoh latihan yang pertama, nomor pertama yang hilang adalah mudhafun. Makanya kata setelahnya dibaca jar, dibaca majrur, di kasroh akhirnya al-baiti karena dia sebagai mudhafun ilaihi. Berarti yang hilang adalah mudhafnya. Nukta titik al-baiti muglakun, pintu tertutup. Baiti rumah tertutup. Ya, betul sekali. Teman-teman bisa mengisi tempat kosong di nomor 1 ini dengan kata babu. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup atau terkunci. Ar-raqmu tsani, nomor 2. Aina nukta as-sayyarati. Di mana titik mobil itu. Jadi as-sayyarati ini mudhafun ilaihi. Makanya dibaca majrur, dibaca kasrah harokat akhirnya. Berarti yang hilang adalah mudhaf. Ya, betul sekali. Aina miftahu as-sayyarati. Ar-raqmu tsalits, nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Berarti di nomor 3 ini, teman-teman sekalian, yang hilang adalah mudhafun ilaihi dari kata rasul, yaitu Allahi, dibaca jar, dibaca kasrah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ar-raqmur rabi', nomor 4. Nukta at-tabibi ba'idun. Dokter itu jauh. Ya, betul sekali. Nomor 4 ini bisa diisi dengan mudhaf baitu. Baitu tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Ar-raqmul khamis, nomor 5. Al-Qur'anu kitabu Allahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Kitabu tidak boleh ditanwin dan tidak boleh beralif lam karena dia sebagai mudhaf. Dan yang terhapus adalah mudhafun ilaihi, yaitu kata Allah. Ar-raqmus sadis, nomor 6.
Khadijatu nukto Hamidin. Khadijah titik Hamid. Ya, di nomor 6 ini teman-teman bisa mengisi dengan kata bintu, putri. Berarti kalimat utuhnya adalah Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah putrinya Hamid. Khadijah tidak boleh ditanwin karena dia adalah nama seorang wanita. Dan telah berlalu pembahasan bahwasanya nama perempuan tidak boleh ditanwin kecuali apa yang telah kita kecualikan pada pembahasan sebelumnya. Ar-Raqmus Sabi' nomor 7. Ana nukta al-mudarrisi. Saya titik guru itu. Ya, di nomor 7 ini teman-teman sekalian bisa mengisi dengan kata ibnu, putra. Ana bunul mudarrisi. Saya adalah putra guru itu. Berarti yang hilang di nomor 7 ini adalah mudhofun. Kata yang berfungsi sebagai mudhof, kata yang disandarkan. Ar-raqmus tsamin nukta at-talibi maksurun. Titik siswa itu patah. Berarti di nomor 8 ini yang hilang adalah mudhof. Makanya at-talibi dibaca majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Maka teman-teman bisa mengisi dengan kata qalamu. Qalamut talibi maksurun. Pulpen atau pena siswa itu patah. Ar-Raqmut Tasi' nomor 9. Babu nukto maftuhun. Berarti yang di nomor 9 ini yang terhapus atau yang hilang adalah kata yang berfungsi sebagai mudhofun ilaih. Berarti babu itu adalah mudhof. Makanya tidak boleh dibaca babun, tidak boleh ditanwin. Ya, betul sekali. Teman-teman bisa mengisi dengan kata al-baiti. Babul baiti maftuhun. Al-baiti mudhofun ilaihi. Makanya dijar atau dikasroh harokat akhirnya. Ar-Raqmul Ashir nomor 10. Kharajal mudarrisu min nukta al-mudiri. Guru itu keluar dari titik kepala sekolah itu. Al-mudiri sebagai mudhofun ilaihi. Makanya dia dibaca jar atau majrur, harokat akhirnya dikasroh. Berarti yang hilang adalah mudhofnya. Ya, teman-teman bisa mengisi dengan kata gurfati. Min gurfatil mudiri. Kata gurfati dia adalah sebagai mudhof dan dia dijar majrur dikasroh harokat akhirnya karena didahului oleh huruf jar min gurfati al-mudiri. Kemudian kata penulis hafizahullah taala at-tamrinus sadis sahih tarkibati taliyata. Betulkan atau perbaiki susunan frasa berikut. Jadi di sini teman-teman sekalian ada dua kata yang keliru mau dibetulkan menjadi sebuah pola atau susunan idhofah yang benar. Contoh al-qalamu at-talibi. Ingin dibentuk menjadi mudhof ilaih, syaratnya al-qalam dibuang alif lamnya karena dia sebagai mudhof, makanya tidak boleh beralif lam. Kemudian kata at-talibi sudah benar ya, sudah benar di kasrah karena dia berfungsi sebagai mudhofun ilaihi. Berarti yang benarnya qalamut talibi. Berikutnya babus sayyaratu. Apa yang benar teman-teman sekalian? Bagaimana pola yang benar di frasa yang kedua ini? Ya, betul sekali. Babus sayyarati. Huruf ta
tak marbutah pada kata as-sayyarati harus dikasroh karena dia berfungsi sebagai mudhofun ilaihi, dan mudhofun ilaihi hukumnya jar majrur, harokat akhirnya dikasroh. Berikutnya bintu Hamidun. Ya, betul sekali. Pola yang benarnya adalah bintu Hamidin dengan mengkasrohkan harokat huruf dal pada kata Hamid karena dia berfungsi sebagai mudhofun ilaihi. Berikutnya ar-rasulu Allahu. Ya, betul sekali ya. Jadi yang benarnya Rasulullahi, yaitu dengan membuang alif lam pada kata rasul, ar-rasul, dan mengkasrohkan harokat akhir yaitu huruf H pada kata Allah, Rasulullahi. Berikutnya ismul walada. Yang benarnya ismul waladi dengan mengkasrohkan, mengubah harokat fathah menjadi harokat kasroh pada huruf dal karena berfungsi sebagai mudhofun ilaihi. Berikutnya ibnun al-mudarrisi, putra guru itu. Ya, yang benarnya adalah ibnul mudarrisi dengan membuang tanwin pada huruf nun pada kata ibnun karena dia berfungsi sebagai mudhofun, dan mudhofun tidak boleh ditanwin. Kemudian pembahasan atau poin yang ke-8 atau latihan yang ke-8 latihan yang ke-7 kata penulis at-tamrinus sabi' Muhammadun ya Muhammadu, ustadun ya ustadu, Khalidun ya Khalidu, waladun ya waladu. Dari contoh-contoh ini teman-teman sekalian jelas ya, ini adalah latihan seputar munada. Bahwasanya nama laki-laki itu asalnya ditanwin kecuali apabila dia berfungsi sebagai munada, berfungsi sebagai sesuatu yang dipanggil, dan dia terletak setelah harfun nida, kata yang digunakan untuk memanggil. Maka Muhammadun ketika dipanggil jadinya ya Muhammadu, tidak boleh ditanwin, tidak boleh kita mengatakan ya Muhammadun. Ustadun ya ustadu, tidak boleh ya ustadun. Khalidun ya Khalidu, tidak boleh ya Khalidun. Waladun ya waladu, tidak boleh ya waladun. Kemudian di sini penulis membawakan beberapa kata sebagai latihan seputar munada ini. Kata penulis iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan serta tentukan harokat akhirnya. Artinya apakah harokat akhirnya ini bertanwin atau tidak. Kesimpulannya kalau nama laki-laki tersebut atau kata benda tersebut tidak beralif lam dan tidak juga didahului oleh harfun nida, tidak berfungsi sebagai munada, asalnya dia ditanwin. Contoh ya Aliyu. Ya Aliyu. Asalnya nama Ali ini nama laki-laki, berarti dia asalnya ditanwin, asalnya Aliyun. Namun ketika dia berfungsi sebagai munada didahului oleh harfun nida ya wahai, maka tidak boleh ditanwin. Ya Aliyu, tidak boleh ya Aliyun. Berikutnya ya betul sekali ya Abbasu. Ya Abbasun tidak boleh ya Abbasun. Berikutnya ya betul sekali Syekhun. Syekhun ini artinya orang tua ya. Kemudian ya Syekhu, tidak boleh ya Syekhun. Kemudian berikutnya ya rojulu, tidak boleh ya rojulun. Berikutnya ya sirun ya. Jadi jangan terkecoh atau tertipu dengan huruf ya pada nama Yasir ini ya, karena ya di sini dia termasuk bagian dari huruf nama Yasir, dia bukan harfun nida. Makanya kata nama Yasir ini ketika dipanggil didahului huruf ya, jadinya ya Yasiru. Kemudian berikutnya ya Ammaru. Dukturun ya Dukturuh. Kemudian kata penulis
At-tamrinu tsamin iqra'il mithal al-atiyah thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyati. Bacalah contoh berikut, kemudian buatlah pertanyaan dengan berdasarkan gambar. Contoh, Kitabu man hadza, buku siapa ini? Jadi kata man ini sudah paten ya, kata man siapa, kemudian yang diubah itu adalah kata kitab, diubah menjadi kata berdasarkan yang ada pada gambar. Demikian juga dengan kata hadza, dia diubah, kalau yang ditunjuk laki-laki berarti pakai kata hadza, kalau yang ditunjuk perempuan berarti menggunakan kata hadhihi. Dan kita telah sebutkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu ada dua jenis. Ada laki-laki secara hakiki, memang betul-betul laki-laki, memang jenis kelaminnya laki-laki, contoh Muhammad, Khalid dan seterusnya. Dan ada laki-laki secara majazi, yaitu kata-kata yang diikutkan hukumnya dengan kata laki-laki, seperti kitabun, qalamun, baitun dan seterusnya. Demikian juga perempuan, ada perempuan secara hakiki dan ada perempuan secara majazi. Perempuan secara hakiki contoh Aisyah, Khadijah, Zainabu dan seterusnya. Kemudian perempuan secara majazi contoh madrasatun, saburatun, suratun dan seterusnya. Sayaratun. Ya. Nomor 2, ini ada gambar pena ya, atau pulpen. Berarti pertanyaan yang benarnya adalah qalamu man hadza. Qalamu man hadza. Kata qalamu tidak boleh ditanwin karena dia berfungsi sebagai mudhof, dan kata man berfungsi sebagai mudhofun ilaihi. Oleh karenanya tidak boleh dibaca qalamun man hadza. Berikutnya gambar kemeja. Ya, betul sekali. Bahasa Arabnya kemeja adalah qamisu. Qamisu man hadza, kemeja siapa ini? Berikutnya nomor 4, ada gambar rumah. Bahasa Arabnya rumah adalah, ya betul sekali, baitun. Berarti baitu man hadza, rumah siapa ini? Kemudian terakhir ada gambar ranjang. Bahasa Arabnya ranjang atau tempat tidur adalah, ya betul sekali, sariron. Berarti kita katakan kalau mau bertanya sariru man hadza, ranjang siapa ini? Kemudian kata penulis at-tamrinut tasi' ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Maksud dan poin latihan adalah penjelasan seputar huruf hamzah pada kata ism. Huruf hamzah pada kata ismun disebut dengan istilah hamzatul wasl. Hamzah untuk menyambung, yaitu hamzah apabila tidak ada huruf atau kata sebelumnya dia dibaca. Artinya dia terletak di awal kalimat, maka dibaca dan harokatnya di kasroh, ismun. Namun ketika didahului oleh suatu kata atau suatu huruf, maka huruf hamzah ini tidak dibaca lagi. Makanya dibaca wasmul binti Zainab. Tidak boleh dibaca wa ismu, karena harokat hamzahnya tidak boleh dibaca karena telah ada huruf sebelumnya. Maka diantara kekeliruan yang banyak tersebar ketika seseorang bertanya siapa namamu dalam bahasa Arab, mereka mengatakan ma ismuka. Ini keliru ya. Yang benarnya masmuka. Karena kata huruf hamzah pada ism itu adalah hamzatul wasl. Dia dibaca apabila dia terletak di awal kalimat atau tidak ada kata atau huruf sebelumnya. Dan pada kata masmuka, kalimat masmuka itu telah ada kata ma yang mendahulinya, maka tidak perlu lagi dibaca. Ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri. Nama guru itu adalah Hamid. Siapa nama kepala sekolah itu? Kemudian berikutnya Ibnun.
ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Demikian pula huruf hamzah pada kata ibnun juga termasuk hamzatul wasl. Makanya kita baca ibnu Khalidin, kemudian ketika telah ada huruf atau kata sebelumnya hamzahnya tidak dibaca, makanya dibaca wabnu, tidak boleh dibaca wa ibnu. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Berikutnya ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri, putra guru itu di kelas. Di manakah putra kepala sekolah itu? Kemudian di sini penulis membawakan latihan seputar cara membaca hamzatul wasl pada kata ibnun dan kata ismun. Yang pertama, ya betul sekali. Cara bacanya adalah ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Huruf hamzah pada kata ibnu yang pertama dibaca karena dia terletak di awal kalimat, yaitu tidak ada kata atau huruf yang mendahulunya. Sedangkan huruf hamzah pada kata ibnu yang kedua tidak dibaca karena telah didahului huruf waw atau kata wa sebelumnya. Makanya dibaca wa ibnu Hamidin fil Hindi. Berikutnya nomor 2, kharaja ibnu tabibi minal baiti. Ya, makanya tidak boleh dibaca kharaja ibnu, tapi kharaja ibnu tabibi minal baiti. Putra dokter itu keluar dari rumah. Nomor 3, ar-raqmus tsalits dhahaba ibnu tajir ila suqi. Putra pedagang itu pergi ke pasar. Ar-raqmur rabi', nomor 4, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Nama insinyur itu adalah Faisal dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Masmur rajuli, siapakah nama pria itu? Masmur rajuli. Tidak boleh dibaca ma ismur rajuli. Kecuali kalau kita pisah, misalnya ma ismur rajuli, ya, tapi umumnya orang Arab akan menyambung kalimat ini, ya. Mereka akan mengatakan masmur rajuli, siapakah pria itu. Kemudian terakhir ar-raqmus sadis, nomor 6, ibnu man anta, putra siapa kamu? Ana ibnul waziri, saya adalah putra menteri itu. Kemudian kata penulis al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Ar-rasulu, utusan, al-ka'batu ka'bah, al-ism nama, al-ibn putra, al-am paman dari pihak laki-laki, itu saudara laki-lakinya bapak, al-khalu paman dari pihak ibu, saudara laki-lakinya ibu, al-hakibatu tas, as-sayyaratu mobil, asy-syari'u jalan, mughlaqun tertutup atau terkunci, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur. Kemudian kata penulis sayyaratul mudarrisi, sayyaratu mudhafun, al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Ini adalah kesimpulan seputar frasa mudhaf ilaihi atau biasa disingkat dengan frasa idhofah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.